Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamil tanzili: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang pagi hari ini telah berkenan untuk menyatukan kita di majelis yang mulia ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk meridhoi kita semuanya, dan mudah-mudahan berkenan pula untuk mencatat upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita, insyaallah. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, kita tentunya menyadari sebagai orang mukmin bahwa kita akan hidup dua kali. Hidup yang sekarang kita jalani sementara, yang kita tidak tahu akan kapan berakhir, dan hidup setelah kita mati nanti yang sifatnya abadi. Nah, Allah menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan di hidup sementara ini dan apa yang akan kita dapatkan di akhir nanti. Banyak ayat, misalnya surat yang ke-9 atau ayat 105, Allah mengatakan wa qul i'malu fa syarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, i'malu, di dunia ini i'malu, tugaskan bekerja, beramal, maka Allah akan mengetahui itu. Nah, setelah kalian nanti wafat, saturadduna, kalian akan kembalikan kepada Allah, Zat yang mengetahui alam gaib dan nyata, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, di akhir nanti akan diberitakan kalian tentang semua yang kalian kerjakan di hidup dunia. Jadi di dunia yang sementara ini tugas kita hanya beramal saja, perintah Allah. Di akhirat nggak ada lagi amal. Akhirat yang abadi itu hanya waktu kita akan menerima hasil amal kita. Maka di akhirat hanya dua saja, kalau nggak baik ya buruk, nggak surga ya neraka, itu abadi. Dan ini kata Allah, lah ya ini kedepan yang sesungguhnya akhirat. Hidup ini semata-matanya permainan saja. Nah, amal-amal di dunia ini yang wajib kita kerjakan untuk kita bisa hidup akhirat abadi baik, itu harus bernilai ibadah. Itulah rahasia karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat 56. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali satu tujuan, agar dalam hidup ini mereka beribadah. Artinya apa? Allah menghendaki semua aktivitas kita ini bernilai ibadah, baik yang bersifat ritual atau non-ritual. Nah, untuk ibadah ini yang sangat tentunya kita butuhkan menjadi bekal hidup abadi baik di akhirat itu, Allah utus seorang rasulnya, Nabi Muhammad SAW, untuk menjelaskan bagaimana ibadah itu. Maka dalam ibadah itu ada satu dasar, kaidah. Kaidahnya apa? Al-ilmu qabla al-ibadah. Berilmu dulu sebelum ibadah.
Maka kita tahu ayat pertama turun Iqra, sebelum turun ayat ibadah. Apa saja, mau sholat berilmu dulu, mau puasa berilmu dulu, mau umrah berilmu dulu, termasuk kita mau dagang berilmu dulu, mau nikah berilmu dulu, karena semua harus ibadah. Maka dulu di Madinah itu ada pasar besar. Itu pasar itu berdampingan pasar Bani Qoro itu Yahudi. Dibuat aturan oleh Khalifah Umar radhiyallahu. Aturannya apa? La yabi'u fi suqina illa man faqih. Dilarang berdagang di pasar ini kecuali tahu ilmunya dulu. Kenapa? Umar sebelumnya tahu Nabi sering ispai pasar, banyak sahabat yang salah. Maka ilmu dulu, karena ibarat ilmu itu akan potensi banyak salahnya. Nah, karena itu dalam ibadah itu ilmunya menyatakan bahwa ibadah itu ada 3 standar. Pertama, dia harus benar. Nah, untuk benarnya ibadah itu yang menjelaskan kalau dalam ilmu kita, ilmu Islam namanya ilmu fikih. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Maka fikih itu adalah ilmu yang mengajarkan tentang cara ibadah yang benar berdasarkan Quran dan Sunnah, benar istilah ulama kita. Nah, dalam ilmu fikih dijelaskan semua ibadah apa saja akan dengan benar, syaratnya 2. Pertama, sesuai dengan aturan Nabi. Kalau ibadah mah itu termasuk teknisnya. Berdiri itu gimana aja kalau sholat, rukuknya bagaimana, yang dibaca apa, sesuai aturan Nabi. Maka Nabi menetapkan satu aturan dalam hadis Bukhari Muslim, man amila amalan laisa alamruna fahuwa raddun. Siapapun beribadah, beramal karena nggak sesuai yang aku bawa atau aku perintahkan, ditolak dia. Pastikan itu kita belajar bagaimana kalau syarat rukunnya bagaimana, kalau dagang pertama. Bahkan begini, kalau dagang itu ilmu yang dibutuhkan nggak banyak ilmunya. Kenapa? Dagang kalau akad selesai udah selesai masih kembali. Tapi ilmu yang lain jangan nikah. Nikah itu nggak berilmu rawat. Nikah itu akad selesai bukan perlu masih panjang. Maka ilmu masih harus banyak nikah itu misalnya. Sesuai aturan semuanya. Itu pertama. Yang kedua, ya kita perhatikan aturannya, rukunya terpenuhi, syarat terpenuhi, sunnah terpenuhi, yang membatalkan kita jauhi. Maka kedua syaratnya harus niatnya karena Allah. Nah, ibadah itu hanya 2 jenis saja. Kalau nggak perintah ya larangan. Maka saat kita melakukan perintah, pastikan niat kita selalu kan karena melakukan perintah Allah. Salah niat, salah ibadah. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Itu amal, semua niatnya. Kita misalnya kok hadas besar ya. Kalau mau sholat harus mandi. Patul kebetulan itu waktu siang-siang. Saya mau mandi kenapa? Agar seger, nggak ada gunanya. Saya ini karena perintah Allah agar suci. Sama kalau kita melaksanakan menjauhi larangan, bukannya nggak suka, tapi misalnya kita dikasih tangga kita makanan haram, nggak mau kita. Kenapa nggak mau? Nggak suka, nggak ibadah. Saya nggak mau karena menegakkan larangan Allah. Maka kalau itu beribadah sama ibu yang haid saat Ramadan nggak puasa. Kenapa bu? Nggak puasa karena mendengar Allah, ibadah pahala. Karena melakukan perintah dengan larangan, kalau karena Allah pahala ibadah. Dan niat itu bu, pastikan niat itu kita pastikan benar. Nah, ketika 2 terpenuhi, sudah sesuai aturan niat, maka ibadah 2 katakan benar secara syariat Islam. Tapi yang benar ini belum tentu baik dalam Allah. Ya, yang benar. Maka kebaikan ibadah itu nanti tentukan pada prosesnya. Hadis Muslim mengatakan begini, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan,
terbaik sebab apa saja. Maka dicontohkan itu kalau nyembelih harus baik. Kita nyembelih udah bismillah, niatkan Allah di tenggorokan bener dapat, bener. Tapi kalau pakai pisau nggak tajam, nggak ihsan, marahin Allah. Menyakiti hewannya dulu nggak boleh. Maka Nabi pernah lihat seorang sahabat mau nyembelih kambing sudah dibaringkan dan ngasah pisau dari Nabi untuk membunuh 2 kali. Karena kata Nabi kan fal yoreh, maka bikin hewan yang kata itu nyaman. No, untuk membunuh 2 kali, stres hewan itu. Jadi ihsan itu prosesnya harus baik. Maka ihsan cara 2. Pertama, saat ibadah harus kita berikan potensi yang terbaik saja, bukan sekedarnya, tapi seoptimal kemampuan kita. Maka perintah ittaqul haqqa tuqatih, bukan sekedar mampu saja. Contohnya, kalau kita sholat, ya berikan yang cuma yang terbaik, waktu terbaik, pikiran terbaik, semua terbaik. Jangan kemudian kita berikan pikiran sisa, waktu sisa. Maka Nabi pernah mengingatkan sahabat namanya Utsman. Ini beliau nggak jauh dari masjid rumahnya, tapi ketika merespon adzan rupanya beliau santai saja. Nah, ketika iqamah dikumandangkan baru segera lari Nabi dengar sampai Nabi takbir, beliau belum sampai sof, langsung takbir. Nabi ruku belum sampai sof, biar ruku sambil jalan, terdengar suara langkahnya. Kalau sholat selesai, Nabi tanya, siapa ada yang lari-lari? Kata ini, ya Nabi, saya Nabi. Dan mengatakan, zatakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat lebih kepada Anda, tapi jangan ulangi. Orang sholat lari-lari kira-kira khusyuk nggak, ngos-ngosan kok nggak khusyuk. Sama saat infak, zakat, sedekah nggak boleh kecuali yang baik saja. Pesan Allah harus baik. Oleh infak itu surat yang kedua ayatnya 267 yang dipanggil kita orang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tu'midu fi. Ya orang beriman, infaklah dari yang baik-baik saja, dari penghasilan kalian atau dari penghasilan bumi ini. Dan pesan jangan pernah memilih yang buruk untuk kalian infakkan, sementara kalian sendiri malas kok mengambilnya. Jadi infak nggak boleh yang sisa-sisa, terbaik saja. Infak untuk Allah, nggak boleh untuk Allah itu sisa, terbaik saja. Nah, untuk ini tentunya perlu semangat, perlu mengalahkan nafsu kita. Maka perlu potensi yang kuat, korban yang kuat. Maka kadang-kadang karena ini memang sulit, karena perlu potensi kuat mengalahkan nafsu, maka sering saat kita ada bencana di sebelah sana, di sini kita menghimpun bantuan, kadang-kadang mohon himpun pakaian layak pakai. Untuk Allah kok layak pakai. Kadang-kadang kita minta waktu naik kendaraan di driver ada minta, tahu orang miskin, kita buka dompet kita ada 2 lembar 2.000-an punya. Yang itu lusuh, yang itu baik, kita berikan yang mana kira-kira. Berat perlu. Maka Allah mengatakan kebajikan infak kita itu baru Allah berikan kalau infak sudah berikan yang kita cintai saja. Dengan tegas Allah katakan awal 4 surat 392. Kalau lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kan nggak mungkin kata Allah mendapatkan kebajikan sampai kalian infakkan dari yang kata cintai saja, bukan yang kita nggak mau lagi. Untuk Allah jangan yang baik buruk, yang terbaik saja. Itu namanya ihsan. Yang kedua, sebuah proses akan dengan ihsan terbaik kalau kita lakukan dengan terus-menerus, tidak kadang-kadang. Nggak ada gunanya orang kadang-kadang ibadah. Namanya istiqomah. Kenapa? Ajal kita itu datangnya tidak bisa kita prediksi.
ada program, nggak kenal kaya atau miskin, sehat atau nggak sehat, nggak ada waktu. Nah, kalau orang itu ajalnya tiba saat nggak istiqomah, rawan. Nah, kalau istiqomah, kapan ajal tiba, bila kebaikan. Karena apa? Orang itu di akhirat nanti kondisinya persis bagaimana dia mati. Hadis Muslim mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba Allah itu dibangkitkan kondisinya persis bagaimana mati. Maka kita mati baik, husnul khotimah itu dengan istiqomah saja. Maka kenapa istiqomah itu Allah sebutkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, disebutkan hanya 2 bentuk saja. Pertama bentuk perintah namanya amr, banyak itu surat 11, surat 12, surat 15, surat 42 ayat 15 banyak itu. Contohnya surat 11 ayat 12 akan fastaqim kama umirta wa man taba. Istiqomah sebagai perintah, karena perintah berarti wajib. Istiqomah itu. Yang kedua Allah sebutkan istiqomah dalam bentuk namanya khobar. Khobar itu artinya dia mesti harus kebiasaan, karakter. Itu 2 kali saja. Surat 41 ayat 30 Fussilat dan surat 46 Ahqaf ayat 13-15. Allah katakan begini, salah satunya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka telah menyatakan Tuhan kami Allah beriman ini, dan mereka istiqomah dengan konsekuensi ucapannya, terus menerus ibadahnya, maka mereka nggak akan takut, nggak sedih. Kenapa? Kata Allah, mereka akan menjadi penghuni surga kekal abadi, balasan istiqomah mereka itu. Jadi kata Allah sebut istiqomah dalam bentuk berita, langsung penghuni surga, karena dari kebiasaan mati waktu ya istiqomah. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta itu dengan cara terus menerus itu, walaupun sedikit, daripada kita kadang-kadang infak banyak, lebih baik konsisten harian infak. Daripada sholat malam kadang-kadang 11, lebih baik konsisten 3 rakaat. Itu lebih baik daripada yang itu. Namanya istiqomah, ihsan, prosesnya baik, yang terbaik dan terus. Nah, namun ibadah yang benar tadi, yang baik belum tentu bisa kita bawa sampai akhir nanti. Jadi sekali lagi, ibadah yang benar, sesuai aturan, ikhlas, yang baik, istiqomah dan terbaik saja, itu belum tentu bisa kita ketemu Allah dengan bawa itu. Bisa hilang tengah jalan, bisa sia-sia. Nah, syarat agar ibadah kita itu tetap menyertai kita sampai mati ketemu Allah, dan syaratnya disebut adab, yaitu apa? Hati kita harus bersih. Jadi hati bersih menjadi kata kunci. Kebersihan kata kunci sebagai amal kita terbawa sampai akhir kiamat, agar nggak hilang di tengah jalan. Itu maka para ulama kita kalau menjelaskan ibadah itu hati, qalbun salim namanya. Dengan tegas Allah katakan surat 26 Asy-Syu'ara namanya, ayatnya 87, 88, 89 Asy-Syu'ara. Allah katakan wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari mana manusia dibangkitkan hari kiamat nanti. Hari itu nggak ada manfaat apa-apa kok, anak harta cuma, kecuali yang bertemu Allah dengan hati yang bersih saja. Hati bersih itu kaitan dengan Allah, dengan sesama. Dengan Allah jangan pernah menduakan Allah. Kalau menduakan Allah berarti nggak bersih. Maka iman kita itu baru dijamin aman kalau bersih dari namanya bentuk kesyirikan. Dengan tegas Allah katakan surat 6 ayat 82. Al-An'am Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
orang beriman yang campur adukkan dengan kesyirikan, mereka yang aman. Caranya nggak aman cuma. Maka ayat itu 82 lanjut ayat 83, 84, 85, 8 sampai 88. Dijelaskan para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, semua nabi disebutkan. Tutup ayatnya ayat 88-nya, dzalika hudallah yahdi bihi man yasha min ibadi walau asyraku lahabita anhum. Itulah petunjuk Allah yang berikan pada hamba yang pilih, para nabi. Seandainya nabi itu syirik, habis juga amalnya. Maka Nabi diingatkan Allah, termasuk Nabi Muhammad diingatkan Allah untuk ini. Jangka iman Anda bersih sampai hari kiamat, sampai Anda mati. Kalau sudah 80 tahun baik, saat mau mati rusak, dah hapus semuanya. Ingatkan kepada para nabi semuanya. Surat yang ke-39 ayat 6 ayat 65 Allah katakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa takuna. Ya Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada seluruh nabi, seandainya engkau mau mati syirik, amalmu habis semua, engkau pasti masuk neraka. Itu nabi, apalagi kita. Kadang-kadang orang kan iman tuh tabiatnya ujian, gak mungkin gak diuji. Nah, ujiannya bentuknya bisa kebaikan, keburukan, menyertai terus ini sampai mati nanti. Nah, bisa jadi orang selama hidup baik, imannya bersih, ibadahnya hebat, tapi di akhir hayat mungkin dikasih ujian, mungkin kebaikan, keburukan, tapi nggak tahan uji. Contohnya keburukan, misalnya dikasih sakit. Orang sakit ada upaya berobat yang benar, ke dokter nggak sembuh, pindah dokter nggak sembuh. Saat upaya optimal nggak sembuh, ada teman datang menawari pengobatan alternatif. Ini kalau Anda Pak, ini ada batu Anda masukkan comberan, Anda minum sehat loh, terima. Syirik, nah, habis. Karena ajalnya saat dia melakukan syirik, habis. Itu syirik besar. Syirik itu sama. Kan niat ikhlas itu lawannya banyak kan. Riya, sum'ah, ujub, kibir. Bisa jadi kita niat ikhlas, cuman nafsu kita tuh cenderung buruk. Kita ngasih sahabat kita, tangga kita miskin uang, infak, bantu, mungkin bertahun-tahun bahkan. Tapi suatu saat kadang-kadang saudara kita yang kasih bantuan itu nggak terima kasih, kadang-kadang kok nggak terima kasih. Kita kadang-kadang ada bangunan kita nyumbang, terwasi masjid 10 juta, 50 juta, ikhlas. Tapi kadang-kadang saat bangunan sempurna, takmir mengumumkan, kok nama saya nggak disebut, habis. Kita di rumah mungkin baca Quran, ikhlas ini, ikhlas. Tiba-tiba ada keluar pintu, kita kerasan agar dengar, rusak. Karena apa? Hati kita nggak bersih, nggak murni untuk Allah, ikhlas untuk Allah saja. Berarti kita minta respon orang, rusak cuman, nggak bersih hati. Kalau kita sudah bersih hati dengan Allah, tapi dengan manusia nggak bersih juga, rusak juga. Jadi kita itu Allah ciptakan untuk saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai, saling empati, peduli, tolong menolong, bantu membantu, nutup aib. Karena itu orang mukmin itu dengan samanya nggak boleh punya pakai kata hati. Disakiti maafkan, sakiti maafkan, sakiti maafkan. Maka kalau kita baca Quran, nggak ada satu ayat perintah untuk minta maaf, maafkan semuanya. Nggak ada perintah, satu pun nggak ada ayat minta maaf, maafkan, sakiti maafkan, sakiti maafkan. Bahkan perintah maafkan itu 2, fa'fu, maafkan, dan lapang dada, nggak beri rundal, nggak beri ada tapinya. Jadi ikhlas kepada Allah itu nggak boleh ikhlas tapi namanya nggak ikhlas. Maafkan tapi namanya nggak ikhlas. Harus total semuanya. Satu penyakit hati muncul, sudah muncul kedoliman, rusak ibadah kita. Kita puasa tapi kita rasanya orang rusak.
Maka Nabi mengatakan di akhir nanti ada orang umatku yang bangkrut. Hadis Muslim mengatakan atadruna manil muflis. Sahabatku, tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Masa menjawab, al muflisu fina man la mata wa dirham. Ya Nabi, kami paham orang bangkrut nggak punya harta, nggak punya uang, nggak punya dirham. Nabi mengatakan al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa gharaba hadha wa kalma. Orang bangkrut umat itu benar itu. Mereka yang bangkrut, mereka yang datang menghadap Allah dengan sholatnya bagus, puasanya bagus, jangan bagus semuanya ibadah, tapi banyak dosa manusia. Disebut 5. Pertama, mencela ulang, sakit hati. Kedua, nuduh tanpa bukti, sakit hati. Ketiga, makan hartanya tanpa benar. Keempat, membunuh. Dan kelima, memukul. 5 dosa manusia. Kata Nabi, orang ini ibadahnya diberikan kepada mereka yang dicela, sholatnya habis. Puasnya diberikan mereka yang dituduhnya, habis. Zakatnya diberikan mereka yang pukulnya, habis. Kalau habis ibadahnya, ada yang dolimi belum dapat kebaikan, maka dosa mereka diambil. Bukan saja tambah dosa, bangkrut karena maka berdasarkan hati menjadi kata kunci. Maka orang mukmin itu harus menjadi orang peduli, mampu menahan emosi dan maafkan saja. Sakiti maafkan dan jangan nyisakan tapi. Kalau kita sakiti teman kita, sakit beneran, nggak maafkan, kemudian datang ke sholat kita khusyuk nggak? Yang kita ingat apa? Ingat Allah atau ingat kapan balasnya? Sakit hati kok. Bisa. Maafkan. Maka Allah katakan siapa penghuni surga itu? Surat ketiga 134. Alladzina yunfikuna fis-syarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afin an-nas. Penghuni surga itu mereka yang peduli saat kaya atau miskin, menahan emosi mana saat dan maafkan mereka yang menyakitinya. Itulah kata kunci agar ibadah kita yang benar, yang baik nggak hilang tengah jalan. Pastikan jaga hati. Maka ada catanya, jagalah hati, kan kita memang benar itu. Kalau dalam Islam ada materi namanya tazkiyatun nafas. Pastikan kita sucikan hati, jiwa kita. Karena apa? Bisa merusak ibadah yang sudah optimal itu. Dan ini memang nggak mudah, berat. Karena berat, manusia itu harus mampu mujahadah dan senantiasa doa kepada Allah. Ikhtiar kita itu nggak ada jaminan. Doa menjadi kata kunci untuk menghitung langit, untuk agar ikhtiar itu dimudahkan oleh Allah. Berat. Bahkan seorang ulama sahabat nih, paling ulama sahabatnya, paling tahu hukum, itu Mu'ad namanya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi, wa a'lamu ummati bihal. Ini umat yang paling tahu hal itu Mu'ad. Terus suatu saat Mu'ad tanya kepada Nabi, minta wasiat, ya Rasulullah, beritakan kepada aku ya Nabi, amal ibadah yang dengannya aku masuk surga, jauh neraka. Dan mengatakan laqad sa'altan azim, Mu'ad, engkau tanya yang berat bagimu. Ini Mu'ad dia kurang kuat, kurang alim, itu kata berat bagimu. Tapi namanya wa innahu la yasirun ala man, tapi yang berat akan menjadi mudah Mu'ad kalau Allah beri kemudahan. Jadi doa itu menentukan, maka jangan pernah lupa doa. Doa itu intinya ibadah. Untuk apa? Untuk ikhtiar kita di rumah Allah mudahkan. Nah itu barangkali Bapak Ibu sekalian mungkin sementara yang bisa sampaikan. Monggo kalau ada yang menambahkan, menyempurnakan silakan. Nggih. Tanya silakan. Nggih, monggo. Mau tanya nggih. Untuk ibadah-ibadah yang mendapatkan pahala tapi tanpa dia sadari dia melakukan kesyirikan, kemudian ketika ditaubat maka pahala ibadah akan dikembalikan lagi sebelum meninggal itu. Terus yang kedua, ketika beraktivitas medsos, entah ber-WA atau ber-Facebook atau apa ya, gimana kan menjaga hati agar terhindar dari pujian atau hujatan, menjaga hati gitu. Baik. Pertama, apakah
dosa-dosa kita, ya gitu kan. Taubat dikembalikan dosa itu jadi kebaikan itu kan. Ya. Jadi begini, salah satu amal yang paling Allah cinta itu namanya bertaubat. Perintahnya kata Nabi, tubu ilallah jami'an. Fa inna atubu ilallah, Nabi taubatnya berapa kali satu hari? 100 kali. Karena paling cinta ya Allah, yuhibbut tawwabin. Nah, taubat itu dosa apapun, yang besar apapun, taubat diampun dan diganti kebaikan. Baca surat 25 Furqan namanya, ayatnya 68, 69, ayat 70. Itu disebutkan 3 dosa besar itu. Pertama syirik, kedua bunuh, ketiga zina. Ancamannya kekal abadi. Tapi ayat 70-nya apa? Illa man taba wa amana wa amil amal fa ulaika yubaddilu sayyi'ati. Tuhan yang taubat, beriman, maka dosa mereka diganti kebaikan-kebaikan. Taubat. Dan taubat berarti bukan menghapus dosa, tapi mengganti keburukan menjadi kebaikan. Itu taubat. Yang kedua tadi apa? Kita beraktivitas di medsos. Nah, jadi sekali lagi salah satu hal yang akan berpotensi merusak ibadah kita itu namanya HP. Fitnah besar. Kadang-kadang orang itu nggak ibadah, suruh selfie, pura-pura ibadah di selfie. Tak telenkan ibadah. Padahal pura-pura aja itu. Nah, ibadah kan nggak pura-pura lah. Lagi doa, padahal nggak doa itu semuanya. Padahal nggak doa. Dan kemudian ditampilkan di media sosial. Kira-kira maunya apa? Adakah hasil media kita selfie yang buruk kita tampilkan? Ada nggak tampilkan? Yang baik kan? Berarti ingin dilihat kan? Ingin dilihat itu apa nih? Kalau nggak riya, betulnya. Maka para ulama kita mengatakan begini. Jadi berfoto itu bukan musawir, bukan menggambar. Nggak ada prosesnya. Anak kecil bisa klik. Cuman rawan. Kalau foto silahkan, tapi masukkan album, jangan dipajang. Kenapa? Nggak ada foto jelek dipajang kok. Berarti ingin dilihat kan? Ada dengan foto dengan jangan. Bukan ingin dilihat, silahkan saya sedang. Tapi yang jelek pernah dipajang nggak? Maka rawan, bukan nggak boleh rawan. Maka kata Allah, kita sedekah terang-terangan boleh nggak? Tapi sembunyi lebih baik. Surat yang kedua 271. Intub dusadaqani fani immahya wa intu al-fuqara, engkau sedekah terang-terangan, nama saya sebutkan, boleh baik. Cuman rawan dengan riaknya. Maka sembunyi lebih baik lagi. Yang terang-terangan bisa lebih baik kalau bisa mampu menata hatinya dengan niat untuk dicontoh. Teman itu rawan. Sekali lagi rawan memang. Yang ditampilkan di medsos itu kira-kira foto yang buruk-buruk yang baik-baik kira-kira. Nah, orang bisa tertarik karena kecantikannya kan bisa berbuat maksiat nanti kan. Maksiat gara-gara ada baik kan, rawan kan, berarti kan menjadi dosa jariah tuh nanti kan. Karena orang begini, hadisnya Muslim, man sanna sunnatan hasanatan falu ajrun, orang melakukan kebaikan dapat kebaikan dan kebaikan yang mengikutinya. Sebaliknya yang melakukan keburukan dapat dosa dan dosa yang mengikutinya. Nah, kalau diikuti kan, dari dosa akibat kita bisa jariah, rawan. Wallahu a'lam. Oke, mungkin ada yang menambahkan? Oke, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya untuk di luar konteks yang ini. Yeah. Kebetulan anak kan punya telepon Ustaz. Jadi gini, jadi apa? Jadi jamaah kami itu apa? Berangkat umroh tanpa makrum. Jadi apa? Beliau ini janda Ustaz. Terus kemarin itu mau berangkat. Harusnya pakai makrum Ustaz nih. Kebetulan dia dananya terbatas. Gimana hukumnya Ustaz? Dari pihak travel kami itu tetap mau memberangkatkan atau tidak? Mungkin hubungan perjalanan. Jadi seorang wanita umroh tanpa mahram gitu ya, benar. Jadi begini, para ulama membedakan antara haji dan umroh. Haji itu rukun Islam. Maka
Imam Syafi'i, Imam Ahmad, seorang wanita itu kalau punya dana cukup untuk haji, nggak ada mahram boleh, tapi syaratnya harus ada rombongan yang menjaminnya aman. Hadisnya Bukhari begini, kata Nabi kepada Adi bin Hatim, ya Adi, intolat bil hayat, ya Adi, engkau kalau umur panjang, lah tahuin engkau akan mengetahui melihat seorang wanita dari Hirah, dari Persia, tawaf sendiri tanpa nggak takut lah ya kau lah tahu lah nggak takut lah, berarti aman, ada jaminannya. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad sama boleh kalau ada rombongan. Maka ada riwayat Umar bin Khattab itu saat beliau jadi khalifah, istri Nabi udah nggak punya mahram lagi, izin untuk ke Mekah riwayatkan haji diizinkan, tapi kemudian Umar menyuruh Utsman, Ali untuk menyertai, menjamin aman. Bukan mahramnya itu Ali, itu kalau haji. Tapi umroh banyak yang nggak bolehkan. Ada perbedaan memang, ada perbedaan juga. Tapi karena hadis Bukhari juga ada, yang penting aman, ada begitu, ada perbedaan. Nah, yang nggak boleh itu ketika travelnya merekayasa mahram. Kan ada tuh kan. Jadi mana kan boleh, berarti kan mereka yang beli mahram tambah 300.000 kan, nanti kan rekayasa namanya. Berarti kan belum berdua nanti kan, mahramnya ini mahram sementara gitu kan. Ya nggak boleh, rekayasa ini nggak boleh. Kalau hukumnya ada perbedaan memang, ada perbedaan. Tapi jangan dengan merekayasa mahram. Tapi sekarang pemerintah Saudi telah menetapkan boleh wanita tanpa mahram boleh. Saudi dulu nggak boleh. Maka travel sekarang mungkin nggak pakai rahasa mungkin bisa. Dulu nggak bisa, sekarang Saudi boleh kan. Tapi sekali lagi itu ada perbedaan ulama gitu. Tapi hati-hati, lebih baik kita mahram. Oke, walau masyaallah. Oke, ada yang nambahkan mungkin? Monggo. Ya, ada ibu-ibu, nggih monggo ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz yang berkaitan dengan segala kegiatan itu harus berdasarkan ilmu. Pertanyaan saya di sini mungkin mohon izin Pak Ustadz ada dua, antara lain dari masalah nikah. Nikah pada umumnya pada masa-masa zaman dahulu itu mungkin termasuk saya pribadi Pak Ustadz, tidak berdasarkan karena Allah, tapi lebih banyak berdasarkan karena syahwat, itu mungkin karena cinta. Yang saya pertanyakan di sini, apakah dengan hal yang tadi kami rasakan, yang kami jalani itu menyebabkan banyaknya masalah yang melanda di rumah tangga sampai saat ini, sehingga masalah itu terus muncul dan tidak habis-habisnya. Bagaimana kami menyikapi hal itu? Jadi kita gimana lalu tanpa ilmu gitu nggih benar. Pada umumnya mungkin. Iya pada umumnya benar, karena rata-rata kita Islamnya warisan Bu. Hanya katanya saja. Nggih. Terus gimana Bu? Yang kedua masalah memaafkan. Memang memaafkan itu adalah hal yang sangat mulia di hadapan Allah. Iya. Tapi hati itu kadang-kadang sukar untuk melupakan apabila kita tuh sangat-sangat dizolimi oleh seseorang. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, memang saya ini pribadi ya Pak Ustaz, bagian daripada curhat. Saya tuh pernah mengalami hal yang sangat menyakitkan, dizolimi oleh seseorang. Sudah saya berusaha untuk memaafkan, tapi setiap saya ketemu dengan orang tersebut, sakit hati itu kambuh terus. Bagaimana saya minta terus? Dari itu, mohon penjelasannya. Waalaikumsalam. Jadi begini, untuk ibadah yang lalu yang kita hanya katanya kiai saya, karena ustaz bapak saya, itu tentunya salah ya. Cuman para ulama mengatakan begini, orang kalau nggak tahu termaafkan, tapi nggak boleh nggak tahu terus. Maka ayatnya perintah belajar. Maka disebutkan Al-Quran surat Al-Baqarah 275 ada rentenir kaya raya cuma acat dibeli. Teman datang ilmu belajar dia yang lalu hal semuanya, sisanya nggak boleh. Termaaf. Kalau kecuali sholat wajib diqadha. Imam madhab 4 nih ya.
Jadi orang tuh kalau dulu bolong-bolong misalnya karena temannya bapaknya bolong-bolong juga ikut bolong-bolong juga nggak apa-apa. Hanya banyak golongannya 10 tahun bolong-bolong sholatnya itu, maka para 4 tahun diqadha, digantikan. Kapan? Semampunya. Itu pendapat 4 orang. Tapi ada ulama lain. Dalam Islam ada satu kaidah Quran, la yukallu nafsan illa usaha. Nah, ini kira-kira 10 tahun nggak sholat, kira-kira mampu nggak mengqadhanya? Karena sulit, maka taubat saja. Ada dua ini, tapi 4 mahar mengqadha. Yang lainnya Bu, ibarat yang lain yang salah itu insya Allah termaafkan, cuman tahu harus ditinggalkan dan ada taubat namanya. Taubat itu syaratnya 4. Pertama, meninggalkan dosa itu. Kedua, menyesali ketika janji nggak ngulang kembali dan lakukan karena Allah. Itu taubat namanya. Termaafkan, taubat itu menghapus dosa dan mengganti kebaikan. Kedua, saya Bu, nama maafkan memang berat Bu. Tapi harus total, maka nggak boleh ada tapi, nggak boleh Bu. Tapi berarti masih gerundel. Cuman begini, kalau kita disakiti, didolimi, kemudian kita maafkan, tapi takut kalau sering ketemu akan muncul lagi, maka boleh kita menghindar, bukan saat silaturahmi, tapi agar nggak ingat dosanya. Contohnya begini, ada sahabat namanya Hamzah, itu terbunuh saat perang Uhud ya. Yang bunuh siapa Hamzah itu? Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu paman Nabi, terbunuh saat perang Uhud, dimutilasi. Yang bunuh namanya Wahsy. Wahsy itu hamba sahaya pemanah, dibunuh, dibelah dan oleh Hindun. Nabi marah luar biasa, sakit hati luar biasa, sampai Nabi mau membalas dendam di Allah. Kemudian Wahsy itu masuk Islam dan karena benar membunuh Musailamatul Kadzdzab. Nah, Nabi terima nggak terima? Tapi pesan, ya Wahsy, jangan sering nampakkan dirimu padaku. Takut kisah itu muncul lagi gitu. Bukan butuh, takut muncul karena terlalu luka, terlalu dalam. Jangan, bukan ini nggak apa-apa, tapi jangan ada tapinya. Baik, mungkin ada yang nambahkan mungkin gimana? Ustaz, mau tanya Ustaz terkait tadi syirik. Tadi kan Ustaz menyebutkan termasuk yang dicelupkan air tadi kemudian diminum obat kayak gitu. Terus mungkin ada gini Ustaz, air minum kemudian katanya dibacakan ayat suci Al-Quran gitu. Nah, terus sebagai obat, apakah itu termasuk bagian dari syirik? Terus kemudian yang kedua terkait tatoyur yang mempercayai fenomena alam. Iya, ya, bulan Muharram nggak boleh hajatan, nah kayak itu apakah termasuk bagian dari syirik? Terima kasih Pak. Baik. Jadi sekali lagi saat kita sakit, Nabi ngajarin doanya apa? La syifaa illa, yang menyembuhkan siapa? Allah saja. Jadi yang berbuat alam sehat memberikan manfaat, mandor itu hanya Allah saja, nggak ada lainnya. Nah, kalau kita meyakini comberan bisa memenangkan nama, tapi beda dengan air putih dibaca Quran, diruqyah namanya, itu boleh. Cuman ruqyah itu syaratnya 3. Pertama, benar-benar ayat Quran atau doa perlindungan dan dibaca dengan keras, dengarkan bahasa yang dipahami, jangan diumi-umi. Itu enggak ada dukun itu mengatakan begitu, kiai bahkan begitu, ya saya ruqyah. Akhirnya baca Fatihah tapi ada umi-uminya. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Maka ini udah diruqyah, jangan mau kalau di umi nggak tahu, dibaca di depan kita Bismillah Fatihah, nggak apa-apa. Jangan di belakang kita. Itu pertama. Kedua, Quran, doa dan dibaca dengan diperdengarkan dan bahasa yang dipahami. Jangan pakai mantra-mantra. Ketiga, yakin yang menyembuhkan Allah bukan peruqyah. Peruqyah nggak menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Itu caranya dengan dia saja. Itu baru boleh. Ya. Karena memang begini ya. Jadi Nabi itu untuk menjamin iman sahabat itu kuat, biasanya membinanya berapa tahun? 13 tahun. Nabi saat dapat wahyu itu di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Makkah ada ibadahnya? Nggak ada. Iman. Ada ibadah menjelang hijrah, sholat. Hanya semua di Madinah. Kenapa? Sholat nggak akan guna kalau masih syirik. Kenapa? Di Makkah penuh kesyirikan. Di Ka'bah itu ada 360 berhala ya. Orang pintar banyak di Makkah itu. Maka perlu dibersihkan.
Di Indonesia sama persis. Kan agak anak-anak kan itu, tapi banyak sekali. Maka ini perlu juga. Kenapa kita tuh masuk bapak kita dulu masuk Islam, tapi bekas-bekas jahiliyah masih ada. Contohnya kita sering waktu kecil ditakut-takuti orang tua kita. Ada pohon besar, nak, ada yang bawa kesana. Sehingga membekas itu. Sekarang itu kita kadang-kadang banyak kita yang lewat sendiri di depan kuburan merinding nggak? Kenapa coba? Saat hidup mukul nggak takut, mati mah takut kita. Kenapa coba? Kan contohnya lagi, salah satu iman itu harus yakin yang sempurna Allah saja. Di antaranya yang gaib itu yang tahu hanya Allah saja. Alimul ghaibi. Allah. Sehingga ada manusia nggak mungkin tahu gaib, nggak mungkin. Sekarang di Indonesia banyak nggak mengaku tahu gaib. Banyak. Syirik besar itu. Tapi orang nggak ngaku tahu gaib, tanya orang tahu gaib itu syirik kecil. Jadi orang mengaku tahu gaib itu syirik besar. Ada rombongan langsung lihat pojok masukkan jin botol. Nah ini syirik tahu, mungkin Anda tahu. Yang tahu. Kemudian orang nggak yakin tahu, tapi tanya yang tahu gaib syirik kecil. Kata Nabi begini, man ata arrofan fasa'an syai'in lam tuqbal minhu arba'in. Orang tanya kepada orang pinter, nah jangan gaib ini motor hilang, tanya, Pak motor saya di mana? Dia pakai botol nih. Itu 40 hari sholat nggak terima, syirik kecil. 40 jam. Kira-kira pernah nggak tanya-tanya itu? Karena bekas nenek moyang kita. Dulu kita itu sebelum ada media elektronik, dia media cetak adalah. Media kita dulu ada kolom namanya ramalan bintang. Gaib nggak itu? Kalau Gemini begini, ya kalau Cancer begini. Gaib nggak itu? Kita pernah baca nggak? Sering baca, akhirnya membekas. Oh ternyata cocok. Nah, kenapa itu kan? Bisa 40 hari saat nggak terima gara-gara itu. Kenapa? Membekas itu. Nah, itu nggak ada yang nambahkan mungkin. Cukup ya. Baik, itu mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.